Yang namanya orang mulia itu memang karena santrinya, muridnya, dan yang kedua adalah karena karyanya itu sendiri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamidullah Ibda Study Center, HI Study Center. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh anak saya yang paling ganteng ini ya, namanya Aksara Litra Ibda Putra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Riwayat Para Guru, Biografi Intelektual Dosen Stainu Temanggung, salah satu perguruan tinggi NU di Temanggung, Jawa Tengah. Buku ini baru ya dan masih segel seperti ini, kita buka ya. Nah, untuk fisik buku, ke biodata buku judulnya Riwayat Para Guru, Biografi Intelektual Dosen Stainu Temanggung. Untuk pengarangnya adalah Iin Afrida dan kawan-kawan. Kemudian penerbitnya Pilar Nusantara, cetakan pertama Desember 2019, cetakan kedua April 2019, ukurannya 14 x 21 cm, tebalnya 15 plus 142 halaman. Buku ini juga diberi prakata ya, dan merupakan salah satu kumpulan biografi ya. Nah, kalau kita melihat buku ini sebenarnya lebih mengilustrasikan dunia para dosen khususnya di Stainu Temanggung. Jadi beberapa penulis, karena ini yang menulis adalah para akademisi atau mahasiswa, buku ini berisi tentang kisah kehidupan para dosen yang bagi para mahasiswa tentu memberi inspirasi ya, yang dimulai dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kehidupan pribadi, dari dimana dia lahir, dimana dia tumbuh kembang, dari keluarga siapa. Kemudian yang kedua dari aspek pendidikan. Dia mau ikut bicara ternyata. Nah, dari aspek pendidikan serta kemudian karir di organisasi atau aktivitas di organisasi, dan kemudian pada karya, pemikiran maupun kontroversi dari pemikiran para dosen-dosen yang ditulis di buku ini. Itu sekilas tentang isinya. Kalau kita lihat isi yang lain tentu lebih menekankan pada beberapa peran, terutama dalam peran tridharma perguruan tinggi, karena ini adalah para akademisi ya. Yang pertama misalnya menyelami kiprah Abah Bayhaqi yang merupakan ketua Stainu Temanggung, Bapak Dr. Haji Moh Bayhaqi MM. Ini menceritakan kehidupan beliau, kemudian juga dosen-dosen yang lain ya, ini sekitar ada puluhan dosen yang diangkat di dalamnya. Tentu menarik karena biografi ini menjadi inspirasi sendiri. Bahkan saya dulu pernah mewajibkan para mahasiswa untuk membaca biografi satu tokoh agar kita mengetahui corak pemikiran, corak ide, kontroversi ataupun gagasan-gagasan yang lahir dari para tokoh-tokoh tersebut. Memang layaknya tokoh itu memang yang sudah meninggal ya, tetapi bagi para mereka, karena ini mumpung bisa diwawancarai langsung, maka mereka melakukan penulisan ini dengan kerja ilmiah melalui wawancara dan dokumentasi. Jadi saya kira ini alur ilmiah dalam buku ini sangat berjalan menarik, sehingga mereka mampu menulis biografi para gurunya, para dosennya yang sudah mentransfer ilmu dan mentransfer karakter kepada para mereka. Nah, yang paling menarik di sini sebenarnya beberapa karya-karya dosen yang memang terbit di jurnal internasional, jurnal nasional, dan beberapa buku yang terbit kemudian dibahasakan mahasiswa ke dalam beberapa pemikiran, karena pemikiran para kiai, para dosen atau para guru itu akan terkumpul dengan rapi ketika menjadi sebuah karya buku maupun jurnal. Jadi kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat, yang namanya orang mulia itu memang karena santrinya, muridnya, dan yang kedua adalah karena karyanya itu sendiri. Nah, mahasiswa mampu mengumpulkan catatan-catatan kecil yang besar, menurut saya tidak kecil ya, tapi bisa disebut catatan-catatan kecil yang memang dikemas dalam buku biografi ini. Ini membuktikan bahwa mereka mampu mengumpulkan
pemikiran-pemikiran, latar belakang para dosennya, sehingga menjadi buku riwayat para guru, biografi intelektual dosen di Staino Temanggung, Jawa Tengah. Jadi itu untuk kelebihannya saya kira menawarkan beberapa hal baru, karena ini rata-rata jarang ditulis oleh para mahasiswa, dan saya kira ini satu-satunya buku biografi yang mengangkat dosennya sendiri ya. Kalau tokoh-tokoh nasional sudah banyak. Kemudian kalau kekurangannya saya kira hanya tata letak dan beberapa ada yang tidak konsisten, kayak ukuran layoutnya saja sih. Untuk fontnya ini memang agak kecil, sehingga bagi yang kurang terbiasa membaca tulisan kecil memang agak kesusahan ya, tapi ya masih kelihatan kok. Nah, itu saja sih sebenarnya. Adapun beberapa editornya juga lumayan bagus dan sudah sesuai dengan gaya bahasa santai, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu populer juga, tapi dia menggunakan kaidah dari wawancara. Jadi itu untuk review buku riwayat para guru, biografi intelektual dosen Staino Temanggung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.